Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian, jemaah majelis taklim dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir di Masjid Baitur Rahman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita ditetapkan berkumpul di masjid yang megah ini, Masjid Baitur Rahman, dalam rangka memperingati hari kelahiran seorang manusia agung, pilihan Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya ingin mendapat syafaatnya di hari kiamat. Semoga yang hadir di sini besok diakui oleh umat sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dapat syafaatnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita malam ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mana sudah kita maklumi beliau dilahirkan pada hari Senin ya 12 Rabiul Awal ya pada tahun gajah. Ceritanya seperti itu dalam sejarahnya. Ya, kenapa disebut jantan gajah? Ya karena waktu itu Mekah diserbu oleh seorang raja Abraha yang dari Ethiopia dan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan. Malam ini kita ingin mentakdirkan, ingin mendapatkan ya kesunahan pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam peringatan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mari kita ambil hikmah bahwasanya dalam peringatan ya, Maulid Nabi Muhammad SAW kita harus bisa meniru, kita harus bisa meneladani apa yang menjadi ucapan, apa menjadi perilaku Rasulullah SAW. Karena dalam hadis itu kita bagi tiga, ya apa yang Rasulullah ucapkan maka kita harus bisa melaksanakan apa yang perintahkan dalam ucapan beliau. Ini disebut dengan hadis qauliyah. Ya. Apa yang Allah Rasulullah lakukan ya, dalam pekerjaannya itu contoh dalam salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka kerjakanlah salat sebagaimana aku yang kerjakan. Itulah pekerjaan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidur, ya itu pekerjaan Rasulullah, kita tidur. Ya, inilah kesunahan-kesunahan. Itu disebut dengan ya fi'liyah. Kemudian juga ada hadis yang sifat takririah. Ya. Artinya di sini tengah-tengah Rasulullah juga tidak memberikan contoh, Rasulullah juga tidak mengucapkan, tapi membiarkan apa yang dilakukan oleh sahabat itulah benar, kan enggak disalahkan. Contoh, pada saat satu perjalanan ya sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada air untuk mengerjakan ya salat, itu untuk berwudu tidak ada air. Mungkin ada air sedikit, beberapa botol saja dipakai untuk minum. Kemudian dipakai tayamum. Maka beberapa sahabat sudah bertayamum dengan air sedikit, sahabat pun ya menggunakan air itu hanya untuk minum. Kemudian sahabat menggunakan tayamum yaitu memakai abu. Ya. Kemudian setelah itu salat. Ketika salat selesai, para sahabat berjalan kemudian menemukan air, mungkin sumur atau sungai. Kemudian sahabat berwudu lagi, kemudian mengerjakan sholat wajib yang tadi dikerjakan. Ya, tapi ada juga sahabat yang tidak mengerjakan karena sudah dianggap selesai mengerjakan sholat dengan tayamum tadi. Namun Rasulullah membiarkan sahabat yang mengerjakan sholat tadi dengan wudu yang baru, dan Rasulullah juga membiarkan sahabat yang tidak mengerjakan sholat ya yang sudah bertayamum tadi. Artinya apa yang dikerjakan sahabat itu Rasulullah mendiamkan, berarti dibolehkan. Jadi ketika kita tayamum kita harus mengerjakan sholat wajib karena sudah masuk waktunya. Tetapi ketika sudah menumpahkan air, boleh kita berwudu lagi kemudian mengerjakan sholat. Boleh juga tidak mengerjakan karena sudah tayamum tadi sudah mencukupi untuk kesucian. Ini namanya takrir. Iya. Jamaah sekarang yang saya hormati, alhamdulillah hari di bulan Rabiul Awal ini
kita berkumpul di sini banyak belajar tentang apa-apa isi dari pelajaran atau perintah Islam itu sendiri. Apa yang kita pelajari? Perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi ini suatu pertemuan jamaah yang bagus sekali. Kita bisa ngaji bersama, kita bisa taklim bersama, menggali ajaran Rasulullah SAW lewat sunnahnya, lewat hadis maupun lewat Al-Quran. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah itu namanya kita menirunya, mengerjakan, berarti kita menghidupkan sunnahnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia itu mencintai aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'iya fil jannah, maka dia bersama saya di surga. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 267-8. Ini pentingnya. Mari kita hidupkan. Apa contoh-contohnya? Sholat berjamaah. Karena Rasulullah memberikan contoh wajib. Sangat dianjurkan bagi laki untuk melakukan sholat berjamaah di masjid maupun di mushola. Penting ini. Itu adalah perintah Rasul lewat sunnah. Puasa Senin Kamis juga itu pekerjaan sunnah, tapi juga sangat diperintahkan oleh Rasulullah. Sholat yang lain, sholat duha, sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya juga, sholat misalkan sholat istisqa maupun sholat minta ampun kepada Allah, itu adalah perintah yang Rasulullah ajarkan. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi. Jadi insya Allah siapa saja yang menghidupkan sunnah Nabi, maka janji Rasulullah dia besok bersama saya di surga. Masa muslimin yang dimuliakan Allah, tanaman pun juga ikut meramaikan kelahiran Rasulullah SAW. Coba lihat di mana yang nggak ada buah, yang sekarang yang nggak ramai. Semua pohon berbuah semuanya. Karena mereka ditatangkan Allah untuk menghormati dan untuk mentakdimi kehadiran Rasulullah SAW sebagai Nabi yang paling agung. Maka dari itu kita sangat mencintai Rasulullah dengan banyak membaca salawat. Masa muslimin yang dimuliakan Allah, Allah menyuruh umatnya, Allah menyuruh hambanya sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah menyuruh hambanya berpuasa, Allah juga tidak puasa, sebagai wujud ibadah penghambaan hambanya kepada Allah. Tetapi ada satu amalan yang sangat hebat. Allah menyuruh membaca salawat, dan Allah juga ikut bersalawat bersama malaikatnya. Dan Al-Quran dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad, dengan membaca, memberikan takdim, dengan sebaik-baiknya salawat. Dan Allah sama malaikat juga bersalawat. Maka itu fadilahnya salawat itu besar sekali. Segala doa tanpa diawali salawat, maka doanya tidak akan diterima, menggantung di langit. Amalan salawat paling gampang dan paling mudah Allah terima. Pasti orang sering membaca salawat, Allah berikan ampunan, Allah angkat derajatnya, Allah akan memberikan barokah dalam hidupnya. Karena kata Rasulullah SAW, man shalla ala wahidatan, barang siapa yang membaca salawat satu kali, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan membalas salawat itu sebanyak 10 kali. Apa balasannya? Keberkahan, ampunan, derajat.
Hanya sekali contoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maka Allah akan membalas bagi orang yang membaca salawat dengan 10 balasan. Apa? Kebaikan, keberkahan, keselamatan dan ampunan serta diangkat derajatnya. Kemudian barang siapa juga membaca salawat, kata Rasulullah, wa huttat anhu asru khotian, maka Allah akan menghapus baginya 10 dosa yang sudah dikerjakan. Ya. Wa rufi'at lahu asru darajat, dan Allah mengangkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Masya Allah. Gampangnya ya balasan bila kita membaca salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya nanti berkumpul di sini tidak aja kita kumpul, tapi ada menggali informasi dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang saya hormati, maka Bapak Ibu saya ijazahi satu amalan yang sangat hebat, yakni riwayatnya Rasulullah memberikan ijazah kepada istrinya, yaitu Siti Juwariyah. Satu saat Rasulullah menginap di rumah Juwariyah, ya, pada pertengahan malam, ya, menjelang subuh Rasulullah berangkat ke masjid, tapi Juwariyah tidak bangun. Kemudian dia berzikir kepada Allah. Katakanlah jam itu 3:30, ya, saat pertengahan, ya, sepertiga malam. Ya, Rasulullah membiarkan istrinya itu berzikir. Rasulullah pergi ke masjid untuk mengimami salat subuh. Biasanya Rasulullah itu kalau habis subuh langsung itu tidak turun ke masjid sampai Isra, yaitu sampai matahari terbit, sampai duha. Ya, karena sangat besar pahalanya orang yang membaca zikir setelah subuh sampai matahari terbit. Kemudian Rasulullah pulang, ya, ke rumahnya yang menemui Siti Juwariyah. Tapi Siti Juwariyah tetap antang duduk bersimpuh di tempat yang sama, tidak berubah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian dipanggil, hai istriku Siti Juwariyah, maukah engkau berikan amalan yang amalan ini adalah lebih besar nilainya, lebih tinggi derajatnya daripada yang kau baca zikir mulai jam 3 tadi sampai terbitnya matahari. Wah, besar sekali amalannya ini. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan kepada Siti Juwariyah, ya, ini bacaannya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ya, ini saya ijazahkan kepada ibu-ibu bapak semuanya, ya. Tolong dibaca setelah subuh. Amalan ini cukup mewakili amalan dari jam 3 sampai amalan sampai siang hari. Ya. Ini sangat hebat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Hafal? Belum hafal? Saya ulangi lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu sebanyak makhluk yang Engkau ciptakan. Berapa makhluk Allah? Triliunan muka bumi ini. Mana di laut, mana di darat, mana di air, mana di hutan, semuanya, mana di planet-planet yang lain. Itu ciptaan Allah. Aku memujimu ya Allah sebanyak makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi ini. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Subhanallah wa bihamdi wa ridho nafsi. Ya, aku memujimu ya Allah sebanyak atau sejauh kerelaannya, sejauh kerelaanmu. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga, Subhanallah wa bihamdi wa zinata arsy. Ya Allah, aku maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, ya, seberat timbangan aras yang Kau ciptakan di langit di sana. Aras ini adalah makhluk paling besar, bahkan lebih besar dari bumi dan 9 planet yang ada di langit itu. Besar. Maka kita membaca Subhanallah wa bihamdi wa zinata arsy. Pahala kita seberat timbangan daripada beratnya aras. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, ya, sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ya, hadis riwayat ini tolong diamalkan ini. Ya, bagi ibu-ibu misalnya susu turun dari musola atau dari tempat sholat,
mengerjakan pekerjaan yang lain karena banyak kerjanya, cukup baca ini. Itu pahalanya sama dengan bapak-bapak yang berzikir di jam 3 malam, jam 4 sampai terbit matahari, sama pahalanya. Bahkan lebih besar. Subhanallah. Ini bapak-bapak, ini juga bapak yang mengerjakan ini juga selain amalan yang lain. Ya, monggo. Hafal nggak? Oke, nanti kita siarkan di YouTube. Nanti para jemaah bisa melihatnya. Saya tuliskan di YouTube, nanti bisa dihafalkan. Ya, ini penting. Maksud murim yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari setiap sholat kita berbanyak baca istighfar, berbanyak baca salawat. Insya Allah Allah akan dipermudah solusi jalan hidupnya dan dilapangkan rezekinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga semuanya kita ditakdirkan oleh Allah SWT jadi ahli surga. Amin. Semoga besok bersama Rasulullah SAW di yaumul kiamah dan ditolong dapat syafaatnya bersama Rasulullah mendapatkan surga. Insya Allah yang hadir sini cuma suka baca salawat. Insya Allah akan diakui Rasulullah sebagai umatnya dan dapat syafaatnya di yaumul kiamah. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.